warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, insya Allah pada sesi pertama Bismillahirrahmanirrahim. ya, ya ini kadang maka tadi dari awal apa namanya permintaan ya dari awalnya kelas C terutama bukan kelas B yang pengen gabung ke kelas A, kemudian apakah online, kayaknya sangat getol banget lah minta online. Terus akhirnya ya kemudian ya kemarin ada himbauan juga dari Prodi yang mempertimbangkan online karena kalian ada sebagian yang mungkin mudik untuk mencoblos. Pertanyaannya adalah kalau memang besok itu libur, emang kalian nyoblos apa piknik? Nah, itu pasti piknik lah. Jualan, Pak. Nyoblos, Pak. Jualan, Pak. Jualan. Jualan. Es teh. Kita Nyoblos, golput, golput. omset. Omset, Saya Pak. nyoblos, Pak. Oh Golput. iya, Ekonomi merdeka. bagus tuh. Ya bagus itu ada yang ini ya. Ah iya 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 betul ekonomi, anak ekonomi ya nggak nyoblos lah jualan samping coblosan tuh con. Bagus. Ya, itu Pak maksudnya itu. Pertama yang rame gitu kan. Nanti kan ramenya itu bukan hanya sekedar pas coblosan ya, pas penghitungan itu kan bisa sampai ini kan. Otak ikut. Siapa yang ngajarin saya? Oke, tapi ya itu kan liburan sama itu tuh mengurangi pendapatan negara PDB. Ya, kalian sebagai pengusaha itu justru waktu liburan itu adalah eh, waktu yang sangat berharga untuk mencari cuan. Karena apa? Bisa jadi toko-toko tutup, yang jualan kalian doang ya udahlah, semuanya pasti ke kalian kan. Oke, ide yang bagus gitu. Makanya kelas B itu minta online Pak karena nyoblos tuh saya jadi agak ragu ya beneran nyoblos. Pasti plus share piknik tadi yang perempuan pasti piknik aja lah Pak gitu ya. Apalagi makanya sebenarnya nggak harusnya nggak nganggu pelajaran. Tapi ya nggak apalah kita sudah putuskan online ya sudah. Tapi ada juga yang mau jualan ya. Oke. Bagus jualan apa yang pas ketika apa namanya pilkada. Kalian di mana? Ya posisi di Sochi. Ya es teh dia jagonya kalah biar adem minum teh es teh Pak gitu. Jagonya kalah menang tetap es teh gitu ya. Es teh nomor 1. Oke. Ini di kemana-mana ini. Oke. Yang pertama seperti sampai sampaikan saya akan baca absen. Oke. eh Ini hadir nggak ini apa namanya mahasiswa senior kita ini pekerja Dwiki Nur Fathur Rahman. Nah, jangan-jangan dia belum masuk grup ya? Duh, belum nggak masuk grup HES apa lagi ya mungkin. Oke, jadi masih minus 2 ya. Oke, Muhammad Yoga Demula. Hadir, Muhammad, Pak. Hadir. gimana wajahnya? Nah, ini face identification. Hadir, Pak. Hadir. Oh ya, ini kita tuh pakai face identification soalnya nih, canggih sekarang ya. Zulfikar Sabila, yang mana Zulfikar Sabila yang Fikar mana? ngetrol. Itu 3 orang itu. Arista Nurfitria, bukan ini. Tahu, udah. Ini Zulfikar Sabila masih minus 2. Nah, yang minus-minus nanti setelah perkuliahan baru saya absen ulang. Saya absen ulang, saya kasih pertanyaan. Bonusnya itu. Nanti kalau dia bisa jawab, baru saya ubah minus 2 ke 3. Ya, kalau nggak bisa jawab, saya kasih 1 aja nilainya. Ya, kehadirannya, keaktifannya ya. Oke, masih minus Jufik Nabila. Fikar ngetrol. Kesia, Kesia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yang mana? Oh ya, hadir. Oke. Mutiah Laya. Pak. Mana wujudnya? Oh ya, oke. Ini face identification ini. Harusnya tuh masih Zoom face identification tuh bisa nggak ya? Harusnya bisa ya. Jadi kayak gini-gini. Cerit-cerit Anda baru hadir. Nah, gitu ya. Jadi kayak seset gitu ya. Tapi belum ada. Besok harusnya ditingkatkan.
Naimatul Fatihah. Hadir, Pak. Oke. Jundullah Muhammad Jundullah. Hadir, Pak. Hadir. Mana nggak ada itu wajahnya. Ada, Pak. Oh ya, oke. Fatha atau Syifah. Hah? Mana? Hadir, Pak. Hadir. Yang mana? Yang Fatha yang mana? Saya. Oh ya. Joinan telu iki. Royan ngeblur. Dia ada yang di kelas A itu 5 orang bahkan satu kap. Niat gak modal dia. Oke. Gak modal, Pak, emang mereka berdua. Arista Lirila. Ini Pak, saya, Pak. Ya ini Arista Lirila. Oke. Oh ini Ahmad Dafa Mujahid. Ahmad Dafa. Hadir. Ini di record loh ini. Oh ini nanti tidak ada rekamannya, dokumentasi. Nanti kalian cari di YouTube gitu ya. Oh, saya pernah kuliah nih. Mana ini Dafa Mujahid? Halo, Pak. Hadir. Oh ya, deh. Bekam, Pak, bekam. Faris Agil. Man. Pak, saya. Yang mana? Kamu cepat. Oh, Kamu. identifikasinya belum clear itu, masih belum celing. Mana yang mana? Belum. Berempat. Ngomong. Oh ya, oke. Ini tidur lagi tuh kacau. Bangun tidur. Agi Sabili, Agi Sambil Hadir, Pak. Sembililah mana? Ya. Imam Wicaksana. Hadir. Oh berarti itu Wong Piro gigi. Yoga Imam. Ini HP-nya nggak Karena troll. Wah. Ini Pak Imam, Pak. Mama. Ya, oke, Udah, siap. yuk. Berlima Yo. ya. Ibnu Agung Pratama. Dir. Oke. Lutfi Al-Fatih. Mana? Ada ini belum ini. Belum Ini- gabung, Pak. Rama ini. Belum gabung, Pak. Belum bang. Minus low 2. Minus 2 nanti tak panggil lagi. Tapi syaratnya kalau dikasih nilai 3 keaktifan harus bawa pertanyaan ya. Feptika Mufidatul Habibah. Hadir, Pak. Yang mana? Enggak ada kameranya. Sebentar, Pak. Nah, oke, udah muncul. Ini face identification ini. Rais. Hadir, Pak. Mana? Hadir. Yang mana? Rais itu. Hadir, Pak. Hadir. Halo. Kok nggak ada wajahnya ya? Masa sih? Gitu baru. Kok Muhammad Royan tulisannya? Oh, Muhammad Royan Rois. Oh, lupa ganti nama. Siapa itu Royan. Royan itu? Oke, jawabnya teman. Oke. Rona Putri Zahrani. Hadir, Pak. Mana? Hadir. Oke. Lailiul Farohah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Royan. Nah, Royannya belum berapa, Pak? Royan ini. Hadir, Pak. Bikin nggak di. Loh. Ini 2 device berarti Royan sama Enggak, Pak. Beda, Pak. Beda. Oh, Muhammad Royan lain kali ya. Ya, nggak tahu itu, Pak Rais nyolong identitas, Pak. Ya nggak tahu kan mungkin device dipinjam. Apa sih, Royan? Oke. Yusuf Eka Bahtiar. Hadir, Pak. Oh ini Yusuf. Ya. Ini tim futsal apa ya ini? Naura Latifah Cahyono. Mana Naura? Belum kelihatan. Suaranya juga belum ada. Naura minus dulu dah. 2 dulu. Sofan Aufarifki. Hadir, Pak. Lah, itu Rama. Yang benar yang mana yo? Ramadhani, Pak.
Oh, Oh iya, Ding Ramadhani. Oke, ya benar, Ding. Oke. Anindita Irawati. Anindita. Hadir, Pak. Hadir. Belum muncul. Oke. Hadir. Nashwa Azizah. Hadir, Pak. Oke. Abian Adarukutni. Mana? Ini dulu Agung ya. Anindi Abian Adarut Kutni Hadikusuma. Kayaknya nggak ada ini. Kemarin juga nggak hadir loh ini. Tanda-tanda ini. Oke, -2. Desef Khairo Hamdani. Hadir Pak, hadir. Oke. Nafiza Safni. Hadir, Pak. Oke. Mana? Belum muncul. Face identification-nya belum dapat. Bentar. Oh, bentar. Oke. Hadir, Pak. Ya. Khairunisa Bening. Viking. Khairunisa Bening. Hadir, Pak. Belum. Wajah belum ada. Nah, belum. Mana? Khairunisa Bening. Ya, suaranya sudah pernah dengar, tapi kameranya belum bisa ya. Halo? Nah, Nafiza ya, siapa? Khairunisa, Nafiza sudah. Khairunisa, halo? Ya, Pak. Yang mana? Kameranya nggak ada. Udah. Kalau nggak ada, berarti kasih nilai 1 aja dah. Nanti terakhir klaim. Ini meragukan nih suaranya aja ini. Farhah Husna. Hadir, Pak. Oke. Aufa Murtado. Hadir Ustaz. Oke. Nafisah Putri Fadila. Hadir, Pak. Belum muncul. Belum. Ya, oke. Hadir, Pak. Sakinatul Aulia. Hadir, Pak. Oke. Nur Fitriani Ramadan. Hadir, Pak. Oh iya, itu bertiga. Iya. Abdul Mughafar. Hadir, Pak. Hadir. Ini orangnya, Pak. Enggak. Hadir. Yang Ada mana? aja loh. Hadir, Pak. Sini, Pak. Nah, Hadir. ini Abdul sama Faik berdua. Oke. Iya, Pak. Dandi Teguh. Hadir Pak, hadir. Lihatnya. Oke. Hilmi Juan. Datang kita aja. Hadir Pak, hadir Pak. Gak ada suara? Langsung. Tok. Juan Tok. Oke. Hadir. Kemal Alfayet. Hadir Pak. Oke. Muhammad Abid. Hadir, Pak. Oke. Adib Rosadi. Hadir, Pak. Oke, ini bertiga. Arif Fadilah. Hadir, Pak. Oke. Farudin Adi Sanjaya. Hadir Pak. Oke. Rizky Didin Fikri Adi. Ini udah kayak 4 lawan 4 aja tadi satu kamar tadi. Buat gamenya. Lewat gamenya. Oke. Faik Al-Hishami. Hadir, Pak. Oh, itu yang Faik. Oke. Fikri Kurniawan. Hadir Pak. Oke. Bu Rizky. Kemudian Fikri Kurniawan dan Muhammad Zain. Hadir Pak. Oke, itu sama kayak Rizky Aditya. Hadir Pak. Oke. Nur Isolatuddin. Hadir, Pak. Oke. Oh, udah terakhir. Alhamdulillah. Omar Faruk. Hadir, Pak. Masya Allah, hadir. Semakin bagus bahasa Indonesia ya. Berarti ini tadi nanti setelah kuliah mungkin bisa saya absen lagi nanti diantaranya Abian, Sofwan, Lutfi dan
Dwiki dan Zulfikar ya. Oke. Baik, sekarang kita akan lihat bahwasanya kita punya apa namanya pertemuan ke-10 ya. Dan mungkin saya tidak bisa terlalu apa namanya interaktif ya. eh Apa namanya? Ya udah interaktifnya pas absen ya nanya memang kalau online itu. Mau tanya jawab bisa lama. Nah, insya Allah di materi pertemuan ke-10 kita, kita akan membahas tentang measuring the cost of living atau artinya biaya hidup. Apa namanya? Kalau bahasa Arabnya takliful hayah gitu ya. Atau itu beban hidup sih ya. Lebih eh ya apa namanya ma'isyah ya apa namanya biaya hidup biaya ma'isyah gitu ya dalam ilmu ekonomi. Nah, kemudian ini ada 4 materi ya. Kalau kita klik itu ada 4 materi, 4 hal. Maksudnya ada modul PPT. Jangan lupa absensi dan juga soal tugas. Ya oke. Nah, ya, nah sobat memang pada nyoblos ya. Itu tadi sih pada jualan, jualan jangan jadi satu TPS disebar gitu ya. Nyoblos, Pak. Nyoblos ya, nyoblos bagus juga kalau bisa apa namanya lihat mekanismenya ya. Kan mungkin ada yang dari luar daerah. Oke, nah hari ini kita akan bahas sebelum kita ke sana kita akan saya ingin menyampaikan apa namanya kaitannya dulu ya kaitan dengan sebagai pembuka mengapa sih kita perlu belajar tentang biaya hidup gitu ya dan perbandingan-perbandingannya dari waktu ke waktu. Nah, ini menarik karena memang ini menjadi bahkan pernah di dalam sebuah ekonomi gambaran ya. Jadi per tahun 1931 itu ekonomi Amerika itu pernah mengalami depresi yang berat gitu ya. Depresi itu artinya ekonomi yang sedang sangat turun gitu ya. Mungkin waktu itu masih zaman perang ya. Nah, ketika di situ seorang kalau misalnya apa namanya eh ketika waktu depresi itu seorang pemain basket Baby Ruth ini itu kalau dibandingkan dengan salah satu presiden zaman tahun 1931 yang gajinya itu 75.000 itu ternyata lebih tinggi. Nah, Babe Ruth ini adalah salah satu apa namanya pemain bisbol ya, pemain bisbol yang terkenal. Nah, artinya kenapa jika sedemikian rupa perbedaannya gitu ya? Hampir seorang pemain baseball kok malah lebih tinggi di gajinya dibandingkan seorang presiden. Ya, kemudian apa namanya? Kemudian juga ada beberapa hal the price itu udah harga dari barang dan jasa itu sangat-sangat naik gitu ya. Kemudian kalau dulu mungkin sebuah apa nikel itu sebuah kayak takaran ya, takaran uang. Kalau seandainya apa namanya dulu bisa, bentar, oh, iya. eh jadi harga-harga itu zaman dulu itu bisa lebih murah dibandingkan saat sekarang ini. Nah, untuk berkaitan dengan itu kita bisa bahas tentang harga-harga yang namanya harga-harga barang. Nah, jadi kalau kita lihat PPT-nya, mana ini ya? Nah, ini gambarannya. Gambarannya adalah ada gambar keranjang belanja di sini ya. Biaya hidup. Ya, jadi semua kita tahu biaya hidup. Sebenarnya kalian nanti juga sama, bahkan mungkin apa namanya biaya hidup, biaya gengsi, apalagi lebih besar lagi. Ya, apa namanya sebentar. Ini mana sih share screen? Terus, nah, oke. Nah, di sini apa namanya? eh Jadi biaya hidup ini kalian lihat keranjang belanja di sini ya. Jadi ini hal terkait dengan indeks harga konsumen nanti di antaranya. Nah, ini pentingnya apa? Dalam hal komponen biaya gaji gitu ya. Jadi kalau kalian lihat bagaimana sih kita menggaji orang gitu ya. Jadi eh, bagaimana kita menggaji seseorang dengan layak. Ini yang skala ini ya, skala pabrik, skala
apa namanya skala perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar. Mereka menghitung biaya hidup dari para karyawannya dalam 1 tahun misalnya, ya kan? Nah, misalnya 1 tahun itu pekerja itu butuh apa saja, makan, minum, rumah, dan sebagainya dihitung dan dikalkulasi. Nah, misalnya kos-kosan, ya, misalnya kayak sama ketika biaya hidup mahasiswa sebulan di UMS. Nah, itu berapa kira-kira? Cukup nggak 1 juta misalnya? Ya masuk semuanya ya misalnya, maka ini apa namanya, pertama cara mengkalkulasinya, kalau kita mungkin kan seadanya Pak, ya kalau keputusan individu bisa seperti itu, tapi ketika ini terkait dengan apa namanya perpajakan, terkait dengan aturan pemerintah itu, dan ada misalnya penetapan gaji buruh ya, gaji buruh itu apa namanya, maka ya sangat disayangkan ya kalau buruh itu lebih terjaga dibandingkan gaji guru yang terutama yang honorer itu ya. Artinya apakah bisa menutup biaya hidupnya. Nah, maka juga banyak kita dengar kemarin guru-guru terlebih yang misalnya honorer gajinya kurang stabil, kemudian mereka akhirnya terjebak oleh pinjol karena untuk kebutuhan hidup. Maka sebenarnya kan kalian kalau sebenarnya dalam hal ekonomi, misalnya sebagai belajar mata kuliah ekonomi, ini berkaitan erat juga dengan keranjang belanja kehidupan kalian sehari-hari, yaumian gitu ya. Jadi sebenarnya nanti ketika keranjang belanjanya sekian, berapa gaji yang ideal, atau mungkin jenis pekerjaan apa yang ideal untuk bisa mencukupi biaya hidup itu. Dan kemudian juga teman-teman juga harus sadar gitu ya. Jadi sering banget, ya saya kaitkan dulu dengan isu-isu yang mungkin jadi topik yaitu ya, misalnya menikahi seorang artis. Sebenarnya itu menjadi sebuah mungkin gengsi dan sebagainya, tapi kadang-kadang hal yang menjadi pertimbangan dan kemudian menjadi akhirnya ujungnya perceraian itu karena diantaranya salah satunya isu ekonomi yang berkaitan biaya hidup yang tinggi gitu ya. Jadi ya memang beda ya, artis itu eh, makannya ininya gitu ya. Dan itu juga menjadi, dan harapan saya kalau di teman-teman Sobron ini kan alhamdulillah di pondok gitu ya. Saya kira pelajaran di pondok itu sangat berharga ketika berkaitan dengan biaya hidup, cost of living. Kalian ya bisa hidup sederhana gitu ya, dan moga-moga ya tetap sederhana terus ya. Dan ini ketika semakin banyak apa namanya pendapatan, maka akan juga ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, ada yang namanya ini Consumer Price Index ya, namanya indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen ini sebagai pengukuran dari semua level-level harga. Dan ini secara umum biaya barang dan jasa yang secara umumnya, typically atau biasanya dibeli oleh konsumen. Dan ini data-data bisa kita ambil juga dari BPS atau Biro Pusat Statistik ya, atau bahasa Amerikanya Bureau Labor Statistik. Nah, CPI. Jadi indeks harga konsumen. Nah, ini juga menjadi salah satu patokan penetapan besaran gaji buruh dan lain sebagainya. Jadi apa namanya? Ini menarik. Jadi kadang-kadang kalau di ekonomi itu kita nggak bisa ngambil gajinya berapa ya sekian. Sebenarnya harusnya ada patokan gitu ya. Ada patokan dan ada kriteria. Oh, kalau saya orang itu bisa hidup layak itu gaji berapa sih? Nah, itu kan juga berkaitan dengan biaya hidup gitu ya. Dan kadang-kadang ya biaya hidup yang berbeda, gaya hidup yang berbeda-beda juga menghasilkan biaya hidup yang bervariasi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitungnya? Caranya ini secara sederhana aja ya, secara sederhana. Dan kalau kalian bisa memahami siklus ini, sebenarnya kalian nanti juga bisa berpotensi apa namanya, misalnya jadi sisi pengusahanya, kalian bagaimana sih menetapkan besaran gaji, ataupun dari pemerintah juga sama kesepakatan dengan pihak pengusaha ya, besaran gaji yang ditetapkan. Nah, apa namanya, maka yang diukur adalah diantaranya ya keranjang belanjanya masyarakat. Misalnya di Solo itu biasanya ngapain aja sih, makan sehari orang Solo itu apa aja dan berapa dihitung, dan itu mungkin menjadi komponen penetapan besaran gaji yang disepakati. Nah, caranya pertama contoh adalah
kita tentukan apa namanya fix the basket dulu. Fix the basket itu tentukan isi keranjang belanja. Ya kalau kalian pasti kalau yang dari jauh mahasiswanya ngekos, makan pasti ya kan, internet. Kalau yang pakai sepeda berarti ada bensin, ada beberapa. Jadi dan itu dibebankan. Week itu artinya beban. Contoh makan berapa kali? 3 kali. Kalau sebulan 30 kali 3 gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian temukan harganya. Nah, ini menarik. Jadi maka teman-teman yang belajar ilmu ekonomi sangat harus paham dengan harga ya. Jadi saya sering tanya harga dan saya tahu harga yaitu jadi apa namanya bahkan kalau bisa sebelum tahu ya tahu harga gitu ya karena harga itu adalah apa namanya salah satu nilai barang ya dan orang ekonomi mempertimbangkan aspek itu. Kemudian habis itu dikalikan kalau kalian sudah tahu harganya, tahu jumlahnya, barang apa, harganya berapa, kalian tentukan berapa gitu ya. Oke, kemudian apa namanya nah ini nomor 4 dan 5 ini adalah kaitannya dengan harga sebelumnya untuk menghitung perubahan harga. Yang keempat, contoh pilih basis tahunnya, kemudian hitung CPI-nya. Ya, ada benchmarknya. Jadi kalau misalnya harga sekarang berbasis 3 tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya juga bisa. Ya, kemudian dikalikan 100 untuk bisa dapat persentase. Nah, kemudian hingga akhirnya ini juga salah satu cara untuk menghitung inflasi, ya, untuk menghitung CPI ini. Jadi, dan ini nanti kalau ketemu misalnya CPI-nya 10%, berarti tahun depan gaji karyawan harus naik 10% kalau terjadi kenaikan harga. Nah, ini nanti contohnya seperti ini. Ya. Misalnya disurvei, kemudian apa, kalau mahasiswa mungkin kos-kosan, internet, bensin gitu ya, makan. Ya, misalnya ini sederhana gambarannya 4 hotdog sama 2 hamburger ya, kaitannya warga Amerika. Kemudian tiap tahunnya dari 13, 14, 15 ada kenaikan harga dari 1 ke 3 dolar. Dari $1 ini kenaikannya hampir 100% ya dari sini ke sini. Kemudian di sini juga sama kenaikannya $1 per tahun. Kemudian kalau kita hitung misalnya ya kita kalikan harga dengan jumlah barangnya ya tahun 2014 sekian, tahun 2015 sekian. Itu per keranjang belanja. Taruhlah ini tiap hari ya. $8 per hari, $14 per hari, $20 per hari di tahun 2015. Nah, kalau kita melihat ada menghitung tadi ya ke apa kenaikan harga dari tahun ke tahun, kita tentukan basis tahunnya adalah 2013 gitu ya. Atau ketika menetapkan gaji 2025, kita menggunakan basis tahun 2024 ya. Tentukan aja dulu. Nah, berbasis tahun 2013 misalnya ini ya hasilnya ya. Tahun 2014 itu ada kenaikan 75%. Jadi ini misalnya kalau gaji 10 juta itu tahun depannya kalau itu kan naiknya drastis ya. Berarti gajinya harus 17,5 juta untuk bisa memenuhi semua keranjang belanjanya gitu ya. Tapi kalau basis tahunnya tahun 2014, nah, tahun 2014 ke 2015 tuh inflasinya tidak terlalu tinggi, yaitu cuma 43%. Tapi itu juga udah lumayan tinggi ya. Jadi kalau misalnya gaji 10 juta, berarti kita naikkan 4.300.000. Jadi gaji tahun depan itu adalah 14.300.000 misalnya ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kita ada basisnya gitu. Kalau kalian bukan orang ekonomi, naik berapa ya udah naikin aja sekian. Nah, harusnya eh, harus lebih ada hitung-hitungannya gitu ya. Walaupun banyak pengusaha yang menghitungnya itu agak ada patokan gitu ya, tidak sederhana. Ini salah kan sebenarnya ya. Dan kalian kalau jadi pengusaha dan ini harus menetapkan pala bisnisnya itu kalau pengusaha-pengusaha yang sangat perhatian ya dengan para karyawannya agar bisa menutup biaya hidupnya dan mereka nggak pindah-pindah. Nah, kalau seandainya kita nggak memberikan yang baik, pasti mereka akan pindah pindah usaha. Nah, ada kaitannya di indeks harga konsumen ini adalah tingkat inflasi tadi ya. Jadi perubahan persentase harga dari tahun sebelumnya, from the preceding period. Kemudian ada isu lain yaitu PPI. Nah, ini menarik. PPI ini mirip dengan IHK, tapi segmennya adalah produsen. Jadi yang punya keranjang belanja itu bukan cuma konsumen. Produsen juga punya keranjang belanja gitu ya. Jadi contoh apa?
misalnya sebuah pengusaha kan butuh sewa tempat gitu ya. Nah, itu juga bagian dari bulanan yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau perusahaan kalau sewa tempat gitu ya. Berapa per tahunnya, berapa per bulannya gitu ya. Dan ini perubahan di PPI ini juga bisa menjadi salah satu hal yang memprediksi mengukur IHK tadi atau indeks harga konsumen. Nah, yang menarik adalah jadi apa kaitannya? Jadi namanya seorang pengusaha itu adalah dia itu harus punya apa namanya? Ini menarik. Misalnya saya ambil kasus apa namanya gaji karyawan ya. Itu kan juga salah satu PPI. Jadi setiap bulan perusahaan itu pasti keluar duit untuk menggaji karyawannya. Kalau seandainya gaji karyawan itu semakin naik, berarti PPI-nya dia juga akan semakin semakin naik gitu ya. Dan apabila itu semakin naik ya tentunya menjadi tekanan bagi pengusaha ketika gaji semakin naik. Bahkan ada misalnya saat kalaulah biaya sewa ya. Jadi ada usaha yang karena sewa tempatnya itu semakin naik harganya, dia harus menutup usahanya di daerah tersebut. Kenapa? Karena sewanya naik. Karena ketika sewanya naik dan apa namanya dia juga harus mengukur keuntungan yang dikurangi oleh biaya beban gaji dan sebagainya, ini akhirnya lebih banyak pengeluarannya dari penghasilannya, maka akhirnya cabang itu akan ditutup. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi mengurangi produsen price index ini menjadi salah satu tugas pengusaha juga. Ya, artinya mengurangi biaya sewa. Gimana cara mengurangi biaya sewa? Ya, diantaranya milik sendiri itu termasuk apa namanya mengurangi biaya sewa gitu ya, mengurangi produser price index ya. Nah, tinggal nyari karyawan aja. Nah, itu contoh ya. Tapi itu juga punya tantangan sendiri-sendiri. Oke, next ya. Kemudian nah ini juga menjadi salah satu kajian gitu ya. Apa namanya? Bahkan kalian juga bisa melihat komponen belanja kalian bulanan bagi seorang mahasiswa. Jadi uang saku bulanan kalian itu habis paling banyak tuh apa? Ya moga-moga semuanya hal yang bermanfaat ya. Jangan sampai ya buat lupa. Naudzubillah kalau misalnya ngeslot atau main terlalu banyak, misalnya main game ke mall gitu ya. Padahal pada umumnya ini ya biasanya keranjang belanja orang pada umumnya itu 40% hampir dipakai untuk rumah gitu ya. Kemudian 17% untuk transportasi, 15% untuk apa namanya makanan dan minum. Ini kalau misalnya saja ya, berarti kalau kita taruhlah biar mudah 10 juta, berarti 44 juta itu habis untuk rumah ya. Di antaranya mungkin kalian pikir, Pak, kan rumah. Kalau rumahnya sendiri, kenapa bisa semahal itu? Kalian misalnya kalaupun ngontrak per bulannya berapa? Taruhlah 2 juta misalnya sebulan. Pertanyaannya butuh listrik nggak? Ada listrik, ada PDAM, dan itu mungkin bisa bulanan untuk kebutuhan rumah tangga bisa menjadi 40%-an atau 4 juta dari 10 juta. Kemudian kalian butuh kemana-mana, bensin, dan sebagainya, itu transportasi, dan paling banyak diantaranya makanan dan minuman. Kemudian baru sisanya. Ya, makanya ini juga menarik sih kalau kalian inspirasi dari pengusaha sebenarnya hal-hal yang paling menguntungkan diantaranya adalah memiliki bisnis di sektor-sektor ini, ya, di sektor properti, transportasi dan makanan. Ini sangat cepat sekali, ya, karena memang menjadi kebutuhan. Tapi memang housing ini menjadi sedikit problem karena kenaikannya yang terlalu tinggi, plus juga ekonomi yang lesu. Ya, akhirnya kan ekonomi lesu, kenaikan harga yang sangat terlalu tinggi, akhirnya apa? Banyak properti yang tidak terbeli. Akhirnya apa? Para orang lebih prefer untuk sewa, prefer lebih mementingkan atau mengutamakan untuk apa namanya, misalnya tinggal bareng sama keluarga yang lain, di antaranya seperti itu. Itu apa namanya di antara alasan-alasannya. Nah, ini dari statistik ya. Statistik. Oke. Nah, ini yang sering saya tanyakan di ujian dan juga ada di kisi-kisi. Nah, meskipun kita kenal tadi ya teori tentang indeks harga konsumen, tapi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau masalah
dalam penentuan indeks harga konsumen ini. Yang pertama adalah substitution bias. Artinya bias substitusi. Ini kemarin kita udah bahas di teori pengantar ilmu mikro ya tentang barang substitusi itu adalah barang pengganti. Contoh adalah harga yang tidak berubah secara proporsional. Contoh begini. Tadi sudah ditentukan, misalnya mahasiswa itu dapat apa namanya keranjang belanjanya diantaranya internet, taruhlah sebulan 100.000 gitu ya. Kemudian apa namanya ternyata harga internet per bulan itu naik ya, naik misalnya 100% jadi 200.000 per bulan. Nah, pertanyaannya kalau seandainya seperti itu berarti kan mahasiswa hanya bisa membeli apa namanya separuh gitu ya, separuh. Kemudian apakah kemudian mahasiswa hanya beli separuh saja atau kemudian nah ini jadi kayak kenaikan harga itu tidak sesuai dengan kenaikan secara proporsional keranjang belanjanya. Jadi misalnya kebutuhan misalnya telur tiap hari misalnya 3 telur atau 3 buah telur ya tetapi karena harga naik konsumen itu tidak membeli 3 telur tapi beli 2 telur. Nah dengan kemungkinan perubahan seperti ini ya akhirnya membuat ada bias di situ, ada hal yang kurang tepat, kurang sesuai. Nah, jadi tidak proporsional. Misalnya, oke kita naikkan indeks harga konsumen untuk 3 telur sebanyak misalnya 1 telur ibaratnya 5.000 ya, misalnya 15.000 gitu ya. Nah, harusnya kan beli 3, tapi ternyata orang beli 2, orang beli 2,5 misalnya, atau hal-hal yang lain. Nah, artinya tidak berubah secara proporsional tepat sesuai yang ada di keranjang belanja. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah konsumer akan atau konsumen itu akan mengganti barang dan menjadi lebih murah ya. Jadi contoh mahasiswa misalnya dikasih jatah. Nah, ini kayaknya anak Sobron tuh ada itu ya. Misalnya contoh di Sobron ditentukan dapat beasiswa bulanan apa ya 100.000 kuota internet Telkomsel. Nah, jadi misalnya karena apa namanya PP Muhammadiyah misalnya menetapkan itu gitu ya. Pertanyaannya ketika 100.000 itu dikasihkan ke mahasiswa Sobron, apakah mahasiswa Sobron akan membelikan kuota internet Telkomsel 100.000? Jawabannya, kan yang penting sama internetnya. Cari yang lebih murah gitu kan. Akhirnya dia beli apa? Dia beli XL, dia beli apa namanya Tri dan sebagainya. Murah Pak, lebih murah 80.000 aja. Nah, terus 20.000-nya kemana? Ya buat main-main yang lain. Nah, akhirnya apa? Jadi ternyata mereka menggeser pilihannya dari yang lebih mahal atau yang ditentukan dalam indeks harga konsumen, tapi mereka pilih yang lebih murah. Ini contoh itu substitution base. Akhirnya jadi bias gitu ya. Udah ditetapkan Telkomsel, akhirnya sambat Pak, sinyal nggak kuat ya. Siapa yang suruh beli Excel ini? Padahal udah dikasih, udah ditetapkan dari pusat, kamu beli Telkomsel misalnya ya. Nah ini yang sering terjadi, kan akhirnya jadi mismatch ya. Enggak Pak, ya ini kita cari yang lebih murah. Padahal harusnya sesuai dengan komponen indeks harga belanja, apa namanya, keranjang belanja yang telah ditetapkan. Oke, itu diantaranya. Kemudian yang kedua adalah adanya produk-produk baru. Ketika ada produk baru datang, itu biasanya orang itu cenderung mempertimbangkan ya hal baru tersebut dibandingkan apa yang sudah ditetapkan di keranjang belanja. Ya, karena bisa jadi ada pilihan lain dan mungkin hal-hal baru yang bisa didapatkan dibanding dengan barang-barang yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh adalah dulu awal ya tahun 2000-an kalian mungkin waktu itu apa sudah lahir ya mungkin masih ya belum lahir mungkin yang tahun 2000-an ya tahun 2000-an itu Apple pertama kali muncul dalam bentuk sebagai sebuah gadget untuk mendengarkan musik sebenarnya ya. Jadi fungsi HP pun juga nggak terlalu banyak waktu itu. Kemudian ada yang namanya bukan iPhone yang besar tapi ada iPod. iPod itu kecil. MP3 kecil itu untuk dengar musik.
apa namanya tapi kecil-kecil gitu ya. Nah, itu mulai muncul produk-produk seperti itu. Hingga akhirnya apa orang pilih yang baru tadi. Ini lebih simpel, lebih kecil dibandingkan apa namanya iPhone yang lebih mahal dan bodinya lebih besar. Nah, misalnya seperti itu. Itu contoh. Jadi dan diantaranya yang lain new goods itu adalah misalnya barang baru seperti sepeda motor listrik. Nah, ini menarik, sepeda motor listrik itu harganya jauh lebih murah. Nah, misalnya contoh ini teman-teman Sobron misalnya, contoh ini misalnya ini mengimpi-impi aja kan. Setiap mahasiswa Sobron dapat satu motor misalnya. Kan itu bisa dapat wah banyak banget ini udah kuliah gratis dapat satu motor. Kan pasti yang menentukan anggaran itu motor apa gitu. Amin. Amin. Banyak-banyak ini. Misalnya motor ya motor yang inilah umum lah, motor yang paling baku apa namanya yang itulah Honda Beat apa-apa gitu kan 15 juta misalnya kan antara 15 sampai 20 juta. Nah, oke. Nah, tapi sekarang kemudian ketika dana itu ditransfer, udah semuanya masuk rekening semua 15 juta. Beli motor Beat, Supra atau macam-macam gitu ya. Tapi ternyata ada muncul baru, ada Pak namanya sepeda motor listrik. Ini kan juga sepeda motor. Ya. Harganya itu hampir separuh. Ada yang 6 juta, ada 7 juta. Kira-kira kalian yang penting kan motor udah dibelikan ini aja 6 jutanya buat beli laptop nah, kan. Akhirnya berubah tuh. Nah, jadi gara-gara ada produk baru dan sangat murah orang lebih pilih itu gitu ya. Dan saya tadi lewat ada polisi-polisi itu pakai motor listrik. Motor merek Yadea ya, Yadea. Nah, polisi aja sudah pakai motor listrik gitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya apa komponen keranjang belanjanya kan berubah gitu kan udah ditetapkan 15 juta buat motor. Tapi ternyata dibuat beli sepeda motor listrik. Nah, yang harganya itu hampir 50%. Oke, nah itu diantaranya ya, jadi bias lagi. Nah, itu masalah. Ya, makanya ya paling bagus, makanya inovasi itu sangat dibutuhkan di dunia akademis, macam-macam. Sehingga ketika kalian masuk ke dunia bisnis dengan barang baru, apalagi itu lebih murah, lebih banyak keunggulannya, itu pasti akan sangat lebih dipilih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, dan yang ketiga itu adalah unmeasured quality change. Jadi ada perubahan kualitas. Nah, jadi ketika harga sudah ditentukan, terkadang itu harga itu tidak berubah, tapi kualitas yang berubah. Nah, ini gambaran yang paling enak mungkin ya bisa saya jelaskan itu pernah suatu ketika kampanyenya Sandiaga Uno waktu jadi wakil presiden, dia menjelaskan bahwasanya fenomena tentang eh, tempe yang setipis ATM. Nah, nggak naik kok harga tempe berapa 500. Cuma apa yang beda? Yang beda bentuk tempenya. Dulu 500 mungkin masih ada tebel-tebelnya. Sekarang 500 dapat kayak kayak jadi keripik tempe gitu ya. Jadi harga tidak berubah lah. Ini kan jadi apa namanya tidak match ya, apa bias tadi ada masalah gitu ya. Jadi penentuan ditetapkan makan satu tempe gitu ya. Harga 500. Ya, memang 500 tahun depan juga masih dianggarkannya sama 500. Cuma kok saya jadi nggak sehat ya? Atau ternyata apa namanya proteinnya jadi tetap jadi kurang ya? Ya memang karena apa harga memang tidak berubah, tapi tempenya ini semakin kecil, proteinnya semakin sedikit. Nah, akhirnya kualitasnya berubah. Nah, ini juga mengganti bias juga akhirnya. Jadi teman-teman, oh harganya kayaknya nggak naik. Iya, nggak naik, cuma kualitasnya gitu ya. Sering misalnya bakso, wah baksonya naik Pak, katanya dulu 5.000. Ya 5.000, cuma apa pentolnya 32 sekarang gitu ya. Nah itu contoh itu kan berarti ditetapkan bakso tapi isinya cuma bakso atau isinya cuma tepung. Nah itu kan akhirnya dan itu sering banyak bermain para pebisnis seperti itu kan. Tetap menjaga harga murah atau harga tidak berubah tapi kualitas mereka berubah. Tapi ya ada ininya juga ada impact-nya ya. Bagi konsumen-konsumen cerdas mereka pasti merasakan gitu ya kok ada perubahan. Nah, itu adalah tadi ya. Jadi ada tiga itu dan itu sering saya sampaikan dalam kisi-kisi ujian ya. Jadi itu harus bisa kalian jelaskan. Nah,
Kemudian dari parameter yang lain gitu selain indeks harga konsumen ada namanya GDP deflator. Kemarin sudah kita jelaskan. GDP deflator ini adalah perpaduan antara real dan nominal GDP. Ya, jadi GDP deflator dan ini hampir mirip, hampir mirip. Bedanya adalah kaitannya dengan poin nomor 2 ya. Di antaranya adalah kalau GDP deflatornya itu adalah harga-harga barang jasa yang diproduksi dalam negeri. Di luar negeri nggak masuk GDP. Nah, contoh misalnya ya kalian sebutkan semua barang-barang yang produksi Cina, produksi Amerika itu semuanya nggak masuk GDP. Ya karena apa? Tidak diproduksi dalam negeri, diproduksi di sana di Amerika sana. iPhone, kemudian makanya iPhone disuruh bikin pabrik di sini gitu kan supaya apa? Masuk ke dalam GDP Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya kalian belanja iPhone itu masuknya tidak di GDP tapi hanya di CPI. CPI itu konsumen. Dan ini yang menjadi sering kritik peta ekonomi Indonesia. Kenapa? Indonesia itu ekonominya dikatakan apa namanya lebih mendingan dibandingkan negara-negara lain yang lagi banyak mengalami reses karena didukung konsumtifnya. Ya, cuma siapa yang barang apa yang dikonsumsi? Ternyata yang dikonsumsi juga tidak sedikit yang dari luar negeri dan itu yang memberikan pukulan bagi pengusaha-pengusaha lokal Indonesia. Nah, jadi kalian harus bangun itu pride buatan negeri dan dikonsumsi di dalam negeri gitu ya. Nah, itu supaya apa namanya eh, ekonomi bisa menjadi lebih baik lah ya untuk lokal. Dan ini ya contoh karena pas CPI ini dia semua barang dan jasa yang dibeli konsumen. Jadi mau diproduksi dalam negeri, luar negeri masuk. Nah, dan ini di antaranya ya perbedaan-perbedaan. Kalau deflator adalah berdasarkan harga yang terbaru, currently ya atau yang baru dan diproduksi. Tapi kalau CPI ini dia berbasiskan yang sudah ditentukan, fixed basket ya. Jadi harus ditentukan. Dan ini perbedaannya. Biasanya CPI lebih di atas dari GDP. Nah, itu umumnya terjadi seperti itu. Oke. Nah, ada hal lain juga ketika kita membandingkan jumlah biaya hidup dari tahun ke tahun. Dan ini juga menjadi pertanyaan, misalnya siapakah yang paling terkaya di dunia? Manusia paling kaya di dunia misalnya. Mungkin ada yang mengatakan yang saat ini misalnya Jeff Bezos gitu ya. Tapi misalnya kalau dibandingkan dengan umat-umat zaman dahulu misalnya Korun gitu ya yang sedemikian rupa mana yang lebih kaya. Nah, ini menarik karena kita tidak bisa hanya membandingkan jumlah angkanya, tapi yang perlu diperhatikan adalah meniadakan faktor inflasinya gitu ya. Jadi inflasi itu supaya apa namanya tidak berdampak pada pembandingan tersebut gitu ya. Nah, itu contoh ada ceritanya tadi tentang apa namanya ya memang berbeda seolah-olah ada perbedaan ya signifikan nanti. Nanti ada ceritanya yang bisa menjelaskan itu ya. Jadi tidak serta-merta misalnya wah saya berarti lebih kaya dong misalnya ada orang gaji 100 juta. Pak Soeharto pada zaman itu mungkin gajinya nggak ada 100 juta. Tapi apa namanya perbandingannya kita perlu memperhatikan eh, adanya inflasi tadi. Nah, kemudian ada juga selain masalah inflasi, ini yang berperan ya. Kenapa kok harga-harga senantiasa naik itu juga diantaranya dipicu oleh yang namanya suku bunga, real dan nominal interest rate. Ya, nah kalau nominal lagi-lagi biasanya dia tidak memandang dampak dari inflasi dan real itu dia mengurangi ya atau disubtract dengan inflation rate. Jadi ini lebih real. Dan inilah sebenarnya dengan membaca ini ya eh inilah yang menurut saya juga yang menyebabkan lembaga-lembaga keuangan bahkan bank-bank konvensional itu bisa sampai saat ini eksis dan bagaimana juga dari beberapa studi ya yang saya baca kenapa lembaga layanan jasa keuangan itu bisa tetap survive dari waktu ke waktu meskipun ada goncangan-goncangan ekonomi karena mereka bisa mengantisipasinya dengan baik.
Jadi sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Jadi mereka tuh tidak terkendala. Dan mereka biasanya menggunakan ini tadi, nominal interest rate. Ya. Jadi kalian tuh makanya kenapa bisa membayar sangat mahal gitu ya dengan mengambil cicilan dari perbankan konvensional dan sebagainya. Di antaranya mereka menggunakan basisnya nominal interest rate. Jadi mereka tuh sudah mempertimbangkan aspek inflasi. Jadi kamu nyicil berapa itu sudah ditambah inflasi, sudah ditambah juga apa namanya keuntungan mereka. Jadi mereka itu untung berlipat-lipat gitu ya dengan meminjamkan uang tadi gitu ya. Jadi itu yang bahayanya dari riba dan apalagi cenderung mereka yang konvensional menggunakan floating rate gitu ya. Jadi berbasis pada suku bunga yang naik turun, ini naik ya ikut naik, turun ya ikut turun ya, tetapi tidak di syariah. Kalau di syariah harus di patokan. Ya mungkin nah ini pertanyaannya manakah yang dipakai syariah? Apakah syariah juga ketika membebankan biaya itu menggunakan real interest atau nominal? Nah, ini yang mungkin bisa dikaji. Apakah bisa misalnya bank syariah itu menggunakan yang real saja atau lembaga keuangan syariah ya, biar tidak mahal ya, eh, atau cenderung menggunakan nominal untuk menghitung apa namanya beban bagi hasil dan berapa cicilan yang harus dibayar oleh nasabah. Oke, nah jadi makanya pasti nominal itu selalu melebihi jumlah dari real interest rate ya. Dan ini terjadi di ekonomi Amerika juga. Ya, jadi apabila real interest rate itu yang mendahului, maka yang terjadi adalah interest rate. Nah, ini yang pernah terjadi di Indonesia pas awal tahun kemarin ya. Terjadi deflasi. Kenapa? Karena real interest rate itu melebihi dari nominal interest rate. Karena mungkin di saat itu ekonomi juga sedang tidak bertumbuh banyak gitu ya, tidak ekspansif. Nah, sehingga terjadi deflasi, sehingga apa namanya real interest rate-nya itu melebihi dengan nominal. Nah, jadi kenapa ya? Karena tidak ada inflasi gitu ya. Akhirnya lebih dekat pada sebenarnya. Oke, nah ini nominal pasti di atas. Dan ini real. Real itu tanpa memperhatikan inflasi. Sayangnya ya dan dugaan saya ya, perbankan itu menggunakan yang atas ini sehingga sangat mahal apa yang menjadi biaya pinjaman, bukan pada real interest rate tapi nominal interest rate. Dan ini juga yang membuat lembaga keuangan itu kadang mereka sangat stabil gitu ya. Goncangan ekonomi oh, untungnya dia udah masih banyak ya. Di antaranya seperti itu. Oke, nah kemudian sebagai penutup kita akan bahas di antaranya di dalam buku ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana CPI dikalkulasi. Mungkin saya akan banyak membahas tentang apa yang menjadi cerita di sini gitu ya. Ini menarik ini fenomena tadi ya. Apa namanya? Maka saya sarankan teman-teman harus punya, meskipun harga rumah itu semakin naik ya, kalian harus punya minimal ya. Walaupun menurut saya mungkin gayanya sudah nggak zaman lagi punya rumah besar-besar. Apa luas halamannya itu di kota sangat-sangat sulit. Tapi yang jelas dia bisa tempat tidur dan yang penting kalian punya pekerjaan di daerah tersebut gitu ya. Jadi itu diantaranya karena biaya perumahan itu menjadi sangat tinggi dan tidak apa namanya maka tidak mustahil kalau kita lihat ya eh, ekonomi Amerika dan Inggris yang saat ini sedang reses misalnya, maka ada banyak gelandangan-gelandangan yang bertebaran karena mereka tidak mampu membayar harga sewa rumah gitu ya. Jadi hosting mereka apa namanya bermasalah ya karena biaya, makanya syukur mempunyai aset gitu ya. Karena harga rumah itu selalu sebenarnya harga sewa sebenarnya yang jadi potok apa namanya terutama teman-teman yang menyewa gitu kan. Hingga mereka menghadapi dan banyak usaha yang bisa tutup gara-gara uang sewanya selalu selalu naik. Nah, dan ini juga jadi gambaran ya, jadi gambaran. Nah, ini kayaknya beda sedikit ini yang lebih baru ini. Tahun 2018, kalau tadi 15. Artinya kalau dari tadi kayaknya naik 1% berarti ya. Transportasi masih tetap medical. Nah, isu medical juga sama ya, rumah sakit. Maka ini adalah bisnis-bisnis. Kalau saran saya kalian
apa namanya sebagai pebisnis itu empat ini adalah salah satu hal yang menjadi sasaran ide bisnis ya karena punya pangsa pasar konsumen yang cukup besar gitu ya. Adalah rumahan, perumahan ya, SIM sewa, kemudian transportasi, makanan dan dunia kesehatan. Oke, dan education ada 7% di sini. Oke, nah kemudian ada masalah tadi udah saya jelaskan ya, subtraction bias. Jadi contoh misalnya di dalam apa namanya di dalam apa namanya mana ya? Oke, di dalam keranjang ditentukan apel lebih banyak daripada pir. Tapi ternyata pir itu harganya lebih murah. Orang akan beli lebih banyak pir dibandingkan apel. Kemudian adanya barang baru. Contoh adalah adanya Apple yang kemudian disaingi oleh produk yang namanya iPod. iPod apa dulu tuh apa namanya ya pemutar musik dalam bentuk kecil lah. Kemudian unmeasured quality change. Jadi diantaranya adalah tadi ya kualitas yang berubah meskipun harga tidak berubah. Kemudian ini GDP deflator tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, nah ini contoh ya. Jadi manakah yang bisa, misalnya ini tadi perbandingan antara seorang pemain baseball di tahun 2018 dengan gaji seorang presiden. Nah, makanya kalau kita ukur gitu ya, misalnya gajinya apa namanya gajinya presiden waktu itu tuh cuma 75.000 saja. Ya, kalau kita misalnya bandingkan dengan inflasi dan sebagainya, ini misalnya gaji apa namanya ini gaji tahun 2018 kita bandingkan tahun 1931. Kemudian harga-harga di tahun 2018 dibandingkan dengan harga 31. Kemungkinan ini harganya. Ya, jadi gajinya itu kalau pakai uang yang tahun dulu itu hampir 1 juta dolar. Walaupun cuma 80.000 ya, tapi itu dibandingkan dengan tahun waktu itu, waktu pas Amerika sedang mengalami depresi. Nah, contoh yang lebih mudah mungkin saya jelaskan ini. Ini menarik ini. Apa namanya? Apa film apa yang paling populer dan keuntungannya paling tinggi? Nah, di beberapa statistik menunjukkan waktu itu adalah Star Wars yang Force Awakens, kemudian Avatar waktu itu ya, yang biru-biru itu, Black Panther yang sekarang sedang dicoba rilis film yang ketiga ya, walaupun kan tokoh utamanya meninggal itu ya, apa namanya salah satu itu. Nah, kemudian tapi kalau kita menghilangkan aspek inflasi, ternyata ketika kita hitung ulang, itu bukan film-film itu yang paling populer. Kalau kita kurangi dengan daya apa namanya inflasi, maka sebenarnya film-film tahun dulu itu justru lebih tinggi pemasukannya. Contoh Gone in the Wind, Star Wars dan lain sebagainya. Yang apa namanya tahun-tahun dulu, original Star Wars yang paling dulu. Ya, dan yang terbaru ini turun menjadi angka 11. Kenapa? Karena waktu itu tahun 1939 itu tidak ada yang namanya TV dalam rumah. Belum ada produknya. Jadi tahun 1930 itu hampir 90 juta Amerika itu pergi ke bioskop setiap minggu. Ya, bayangkan setiap minggu nonton itu harus ke bioskop. Dan ada 90 juta orang. Dan itu dibandingkan dengan sekarang ini yang ke bioskop itu cuma 20-an juta. Jadi kalau dibandingkan seperti ini kan mengapa kok menjadi lebih jauh sekali ya 1,7 ini ya. Karena apa namanya film itu disaksikan sekian juta orang gitu ya. Dan waktu itu pas nggak ada TV gitu ya. Nah, karena perubahan teknologi itu yang mengubah itu tadi ya. Apalagi sekarang dengan adanya Netflix dan lain sebagainya pasti berubah. Kemudian ini regional difference in the cost living. Ini juga kita bisa perhatikan. Jadi bahkan mungkin seregional Jawa Tengah itu mungkin kita juga bisa bandingkan biaya hidup ya. Mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Itu juga bisa menjadi poin kalau kalian pertimbangan ketika bisa jadi kalian suatu saat bekerja atau ditugaskan, kalian nggak bisa milih tempat. Nah, contoh misalnya Sobron tuh nanti di antaranya adalah
dakwah ya, apa pengabdian. Nah, pengabdian. Di manakah kalian ditempatkan? Nah, ini menarik ini karena kaitannya dengan biaya hidup gitu. Nanti kalian juga bisa kok negosiasi gitu ya. Kamu ditempatkan mana? Ditempatkan di Bangkok, Thailand. Wah, beda lagi tuh biaya uang sakunya sama yang ditempatkan di Jogja gitu ya. Nah, ini contoh. Ini tahun 2016 rata-rata biaya hidup di beberapa kota besar di Amerika. Contoh misalnya paling tinggi adalah Hawaii, kemudian Columbia dan New York. Ini tiga besar kota yang apa namanya paling tinggi. Ya, ini makanya kalau kemarin ada artis namanya Maudy Ayunda yang kuliah di Columbia University itu bayangkan itu biayanya berapa ya. Dan masalahnya dia dapat LPDP lagi, udah artis dibiayain negara lagi, harusnya pakai usaha sendiri gitu. Dan itu yang mungkin rugi dong Pak saya udah pinter masa ngambil uang ini dari negara lah gitu ya. Kayak ini contoh yang paling mahal. Nah, kalau misalnya kalian ini juga menjadi strategi yang misalnya oke pengen beasiswa Amerika peluangnya lebih besar, biaya hidup lebih murah, jangan pilih yang mahal-mahal tadi. Pilih yang murah, contoh di Iowa gitu ya. Atau di Tennessee, ini kota asalnya Taylor Swift misalnya kan. Ke kota-kota asal dari country song itu ya musik-musik country Amerika itu di Tennessee ini salah satunya tapi itu di antara pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Siapa tahu jadi kalian jangan ngincer di sini mahal sekali di sini ya, New York ini mending yang bawah ya. Oke, atau Florida kali ya mungkin tengah-tengah ya nih tapi semakin jauh semakin Alabama ini lebih murah, Kentucky ya dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kita bahas. Jadi ya, itu diantaranya. Kemudian ini nominal dan real interest rate dan ini adalah conclusionnya. Maksudnya conclusion apa namanya diskusi dari penetapan dari harga indeks tadi. Oke, baik. Mungkin itu saja yang kita pelajari ya. Sebelum bertutup, sebagaimana yang saya janjikan tadi, saya akan baca absen kembali, terutama yang nggak hadir. Apakah sudah hadir saat ini Dwiki Nurfatur Rahman? Halo? Nggak ada? Oke, Zulfikar Sabila Ayub. Zulfikar Sabila Ayub ini laki-laki ya kayaknya, tapi nggak hadir. Oke, kemudian Lutfi Al-Fatih. Ini juga nggak hadir. eh Naura Latifah. Pak, hadir Pak. Siapa siapa siapa? Lutfi Pak. Mana mukanya ada nggak? Hah? Oke, udah. Udah bangun. Oke. Oke, Lutfi, pertanyaannya adalah salah satu apa namanya salah satu saya ambil pertanyaan dari apa namanya dari tadi yang salah sering ada muncul di ujian misalnya tentang masalah apa namanya pengukuran indeks harga konsumen ya. Di antaranya adalah tadi ya substitution ada barang substitusi yang kemudian orang lebih cenderung memilih barang yang murah dibandingkan barang yang mahal. Contoh, berikan contoh sebuah barang yang punya barang substitusi dan harganya lebih murah. Contoh adalah misalnya saya kasih contoh tadi apa namanya misalnya internet antara Telkomsel dan misalnya Excel itu ya. Internet biasanya apa namanya eh, kalau Telkomsel itu lebih mahal dibandingkan Excel dan tidak menutup kemungkinan atau sering terjadi konsumen itu dia mencari alternatif yang lebih murah. Coba kamu sebutkan salah satu dua barang yang mana ini fungsinya sama ya karena substitusi itu fungsinya sama, tapi harganya itu berbeda ada satu yang lebih murah dan satu lebih mahal. Contoh yang lain apa? Sepatu Pak. Nah, apa? Antara sepatu apa dan apa? Antara sepatu Adidas sama Kompas Pak. Hah, apa? Sepatu Adidas, Sama? sepatu Kompas. Oh, Kompas itu merek. Kompas itu majalah koran apa? Oh, merek itu ya? Kompas. Apa yang punyanya Dokter Tirta itu? Itu Kompas. Ya, Oh, gitu. Padahal secara fungsi sama ya?
Nah, kamu Iya, Pak. cerita dong, sebagai cerita. Secara fungsi, Fungsinya sama, Pak. sama Dipakai enaknya di kaki, nyaman. Pak. Nyamannya nyaman semua, Pak. Bisa, Kalau bisa. Emang tentang perbedaan harganya berapaan sih? Biasanya misalnya kalau Nike biasanya di angka berapa, ininya di berapa? Nike piro? Nike satu ke atas, Pak. Nah, kalau Kompas, Di bawah satu ada, Pak. oke. Ya, oke, terima kasih. Sekarang ke Naura Latifah Cahyono. Hadir, Pak. Oh, ini akan hadir. Mana hujannya? Nggak ada nih. Oke. Nah, pertanyaannya adalah dikisahkan tadi juga salah satu masalah itu adalah barang baru. Yang contoh saya ceritakan tadi, dan itu bisa membuat konsumen itu memilih hal yang lain, tidak sesuai dengan yang ditetapkan di keranjang belanja tadi. Contoh fenomena munculnya sepeda motor listrik. Nah, sekarang misalnya kamu sebagai seorang perempuan misalnya, hal baru apa yang saat ini menjadi rutin kamu beli, padahal sebelum-sebelumnya itu tidak. Eh, mungkin sepatu, Pak. Kenapa? Eh, Kenapa kamu, karena Hah? Kenapa dengan sepatu? suka ngoleksi aja, Pak. Koleksi sepatu. Oke, berarti kamu tahu tentang sepatu. Sekarang sepatu tren terkini itu gimana? Maksudnya saya kan juga perkembangan sepatu lah. Misalnya kalau kamu beli sepatu itu biasanya pertimbangannya apa? Yang pertama kualitasnya, Kualitasnya. Kualitas itu oke, terus yang bikin nyaman di kaki, yang dipakai, itu bisa membuat kita nyaman. nyaman terus selain itu, Sama modelnya. oh modelnya. Oke. Tuh ya, ada nggak produk brand sepatu baru atau jenis sepatu baru yang paling baru atau yang terakhir kamu beli yang bagaimana? Mengapa memilih yang itu? Eh, Onitsuka. Hah? Apa Onitsuka? Tiger Eye Onitsuka, Pak. Oh, apa itu? Merek sepatu. Oh dia oke ya itu bagus ya. Contoh dulu itu kamu pernah kalau kamu ngomong ini ngomong sepatu pernah tahu Wakai Wakai. Tahu, Pak. Nah itu kayaknya fenomena yang waktu itu pernah trending ya. Tapi nggak tahu kalau menurutmu gimana saat ini? Mulai meredup atau Mungkin karena modelnya yang udah lama, jadi para konsumen jarang untuk membelinya. Soalnya udah ada model-model yang lebih baru lagi. ini baru lagi ya? Memang dulu saya semalas dulu tuh kalau nggak salah termasuk yang viral itu kali ya model. Tapi idenya Wakai itu kan dia ringan dan pendek. Iya, Tapi dia kain ya masalahnya. Dan iya. sebenarnya kalau untuk kondisi Indonesia yang suka becek dan banyak genangan itu jadi masalah sebenarnya. Nah, itu contoh-contoh hal-hal baru yang apa namanya terkadang itu membuat orang berubah berpikir. Oh, mobil juga sama. Jadi hal-hal baru yang menawarkan varietas ya atau pilihan lain itu menjadi pertimbangan konsumen sehingga dia bisa pilih. Contoh ya dulu itu sepatu tuh pentopel kulit hitam gitu ya. Sekarang orang lebih trendy, lebih apa namanya sneakers orangnya ya. Sport, lebih sporty dan itu yang menjadi apa namanya ya tadi lah Kompas dan sebagainya itu menjadi hal yang beda. Jadi kenyamanan ini jadi orang bukan dulu orang itu tampilan tampilan formal gitu ya. Sekarang orang lebih suka kenyamanan dan sportinya gitu ya. Oke, Mbak Bapak. Terus terima kasih Naura. Kemudian yang lain Abian ada rukut nih. Hadir nggak nih? Oke. Eh Koirunisa Bening. Oh Indonesia Bening karena tadi nggak bisa on cam sekarang bisa
Pak. Nisa. Nah, ini kan kelihatan tadi. Oke. Udah kasih pertanyaan nanti jadi 3 nanti. Oke. Pertanyaannya adalah dalam salah satu masalah dalam indeks harga konsumen penetapan keranjang belanja itu salah satu terjadi itu adalah karena kualitas yang berubah, perubahan yang tidak bisa diukur. Nah, contoh yang saya tunjukkan tadi adalah apa namanya bentuk tempe yang berubah antara tebal dan semakin tipis kayak ATM. Menurutmu hal apa atau barang apa yang harganya tidak berubah tapi kualitasnya berubah? Halo, Indonesia, apalagi yang lain contohnya? Contohnya gimana Pak tadi soalnya bisa diulang lagi? Oke, jadi apa namanya? Oke, eh contoh misalnya, jadi ada beberapa contoh misalnya dalam hal mobil ya, ini contohnya ya. Mobil itu berbasis contoh sering dipisahkan deskripsinya itu tenaga kuda gitu ya. Berapa apa namanya berapa tenaga kuda yang dipakai. Misalnya harga Toyotanya nggak berubah, cuma tenaga kuda yang disetarakan dengan kemampuan mobil itu berubah antara misalnya 10 tenaga kuda menjadi 8 tenaga kuda. Itu kan suatu yang tidak terlihat tapi kualitasnya itu berubah dan harganya tetap. Padahal itu seharusnya cukup harusnya dihitung juga gitu ya. Nah, contoh yang lainnya apa? Tempe, maksudnya harga tetap tapi pengalaman kamu sebagai konsumen, barang apa yang kamu merasakan hal yang sama demikian. Jadi kualitasnya berubah meskipun karena harganya nggak berubah. Ayo apa pernah beli sesuatu harganya sama tapi ada yang berubah dari kualitasnya. Eh, buah Pak, beli buah. Nah ini nih ya. Jadi contoh ketika kualitas sebuah barang itu deteriorate, deteriorate itu artinya berkurang, turun dari setahun ke 1 tahun, maka padahal harganya itu sama, maka sebenarnya itu barangnya sebenarnya lebih sedikit, gitu ya. Oke, nah apalagi contoh yang lain. Contoh tempe setipis ATM. Terus apa lagi? Mobil tenaga kudanya kurang ya kan sering banget. Oh ya ini banyak kalau ini teman-teman laki-laki ya. Kadang-kadang pernah dengar kenapa saya pernah dengar di diskusi motor-motor bekas gitu ya. Jadi ternyata ada beberapa segmen orang yang membicarakan motor zaman dulu tuh lebih bagus daripada zaman sekarang ya Supra dan lain sebagainya dari sisi body mungkin secara teknologi ada beberapa yang lebih maju tapi secara kualitas barang besinya ininya itu lebih bagus zaman-zaman dahulu artinya apa mungkin harga yang kita bayarkan tetap sama tapi kualitas yang kita terima itu ada sedikit yang berkurang. Nah apalagi contohnya yang lain itu sering ada ya, makanya ada versi mobil yang kemudian dicari gitu ya. Waktu dulu tuh ada yang Supra misalnya atau apa, bila di Supra zaman tahun sekian dibandingkan dengan tahun sekian. Nah, jadi harga nggak berubah banyak, tapi kualitas berubah. Selain itu apa lagi? Pakaian Pak, Ayo coba jawab. pakaian. Pakaian apa? Pakaian apa? Contohnya pakaian pakaian itu permintaannya eh, full. Masih mute, jangan dipegang-pegang. Itu dibuka dulu di. Oke, misalnya kalaupun pakaian, misalnya contoh harganya sama, kalian beli gaun, tapi dari bahannya bisa nggak berubah, Nisa? Bisa. Nah, misalnya bahannya mungkin kaosnya sama, tapi bahannya
Gak kayak dulu yang lebih adem, sekarang bahannya lebih panas misalnya. Itu kadang terjadi gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan artinya ada permasalahan. Kalau sudah ditetapkan misalnya kaos Nike gitu, harga sekian. Taunya harganya tetap sama, tapi ternyata kualitasnya itu turun jauh gitu ya. Apa namanya, kalau mau yang kayak gitu ada Kak, tapi harganya mahal. Harganya lebih mahal dibandingkan bahannya yang itu. Jadi sama modelnya tapi dikurangi kualitasnya dan itu sering terjadi ya. Nah, oke, terima kasih Mbak Khoirunisa. Jadi dan itu banyak prakteknya di banyak hal ya. Itu di permasalahan di indeks harga konsumen. Maka ya perlu di-adjust, perlu dievaluasi. Tapi itu salah satu cara yang bagus dalam menetapkan besaran gaji atau besaran biaya hidup dari seorang manusia yang berperilaku ekonomi ya di manapun regionalnya. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim. atas kehadirannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ron, Pak. Ya, sama